Bayangkan, seorang janda cantik pemilik toko sembako jatuh hati pada tukang bakso keliling yang selalu setia lewat depan tokonya. Hubungan mereka makin dekat. Anak si janda pun mulai memanggilnya ayah. Tapi siapa sangka, di hari lamaran, muncul seorang perempuan membawa rahasia kelam yang selama ini disembunyikan sang tukang bakso. Siapa dia sebenarnya? Dan apa yang disembunyikan dari wanita yang sudah membuka pintu hatinya? Halo sahabatku semua, kali ini kita akan masuk ke kisah yang bisa mengguncang perasaan kalian, penuh ketegangan, drama, dan makna hidup yang dalam. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like, supaya nggak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Inilah kisah tentang janda cantik yang meminta dengan abang tukang bakso. Beginilah kisahnya. Jam masih menunjukkan pukul 7 pagi. Tapi suasana gang sempit itu sudah ramai. Ada suara ibu-ibu ngobrol sambil belanja, motor lalu lalang, dan aroma ikan asin dari wajan Bu Sarmi yang mulai goreng lauk di depan rumah. Di ujung gang, berdiri toko sembako sederhana milik Bu Rina. Sejak jam 6, ia sudah angkat karung beras, ngelempitin dus Indomie, dan nyusun telur di rak kayu. Umurnya belum genap 40, tapi garis wajahnya kuat, cantik, tapi tegas. Janda satu anak yang katanya kalau nawar harga kebangetan, bisa bikin orang pulang sambil ngedumel. Pagi itu, dia lagi ngitung stok minyak goreng, ketika terdengar suara gerobak kayu diseret dari kejauhan. Tek, tek, tek. Suaranya pelan tapi nyaring, seperti langkah orang asing. Rina refleks nengok keluar. Seorang pria dengan gerobak bakso melintas. Pakai jaket lusuh, celana hitam pudar, dan senyum tipis yang dia lemparkan ke siapa saja yang dia lewati. Tapi ke Rina, dia hanya menatap sebentar, lalu jalan lagi, diam. Rina ikut memperhatikan. Pria itu berhenti tak jauh dari tokonya, di bawah pohon mangga. Buka atap gerobak, pasang bangku kecil, dan mulai bersih-bersih alat. Tapi anehnya, bukannya jualan, dia duduk diam, kayak orang mikir berat. Ada luka di ujung keningnya. Rina jadi penasaran, tapi menahan diri. Karena satu hal yang pasti, sejak pagi itu, gang sempit itu gak lagi terasa sama. Entah kenapa, ada sesuatu yang pelan-pelan berubah, dan Rina ngerasa, dia bakal kebawa arusnya. Sore itu mendung menggantung. Udara gerah, langit kelabu. Orang-orang mulai buru-buru nutup warung, takut kehujanan. Rina juga udah mulai bersin dagangan. Tapi baru aja dia tutup setengah pintu tokonya, petir nyambar keras. Gledaar. Listrik sempat padam sebentar. Lalu tok-tok-tok. Suara ketukan dari luar. Rina buka sedikit. Pelan. Terlihat sesosok pria basah kuyup berdiri di depan. Rambutnya meneteskan air. Jaketnya sudah penuh lumpur. Itu si tukang bakso. Pria yang belakangan sering terlihat duduk sendiri di pojok gang. Maaf Bu, boleh numpang neduh sebentar? Suaranya pelan, gak berani menatap. Rina diam. Mau nolak, kok gak tega. Mau nyuruh masuk, kok canggung. Tapi akhirnya dia buka pintu lebih lebar. Masuk aja, katanya singkat. Pria itu masuk, duduk di kursi plastik dekat rak sabun cuci. Mereka gak ngobrol. Hanya suara hujan deras dan gelegar petir yang isi ruangan. Rina lanjut bungkus terigu. Tapi matanya sesekali curi-curi lihat. Pria itu diam. Matanya menunduk. Tapi ada sorot luka di sana. Bukan luka di badan, tapi di hati. Hujan makin deras. Listrik padam total. Ruangan gelap. Dan di tengah gelap itu, mereka duduk, dua orang asing. Tapi entah kenapa ada rasa nyaman yang aneh. Rina merasa, untuk pertama kalinya sejak ditinggal suaminya, dia gak sendiri. Dan sejak hari itu, tiap lihat gerobak bakso itu lewat, ada rasa aneh di dada Rina. Rasa yang gak bisa dia jelasin, tapi cukup buat bikin dia nunggu. Tanpa alasan yang jelas. Sejak malam hujan itu, Dimas mulai sering datang ke toko Bu Rina. Awalnya cuma beli kebutuhan dagang. Gula, mie, minyak goreng, sambal sachet. Tapi lama-lama, yang dia beli makin aneh. Bu, ada merica bubuk gak? Rina melirik. Ini toko sembako,
Mas, bukan toko bumbu dapur lengkap. Dimas senyum tipis. Saya kira siapa tahu ibu simpen buat sendiri. Rina geleng-geleng, tapi dalam hati geli juga. Pria itu punya cara bikin dia mikir. Ini orang serius dagang atau nyari alasan ketemu? Tapi Rina tetap jaga sikap. Dia bukan remaja labil. Dia ibu dari satu anak yang pernah ditinggal suami tanpa pamit dan tanpa sisa uang sepeser pun. Dia gak gampang percaya. Tapi tetap aja. Tiap pagi, gerobak bakso itu lewat. Kadang berhenti, kadang cuma melambat. Dan Rina, walau gak ngaku, mulai hafal jam kedatangannya. Bahkan pernah satu pagi Dimas gak lewat. Rina langsung gak tenang. Dibukanya pintu toko lebih awal. Dilongoknya ke ujung gang berkali-kali. Gak ada. Esoknya Dimas datang lagi. Kemarin gak lewat ya? Tanya Rina, berusaha terdengar cuek. Saya nganter adik ke dokter. Bu, maaf gak pamit. Rina angguk pelan, pura-pura biasa. Tapi dalam hati, ada kelegaan yang aneh. Tiap hari, obrolan mereka bertambah. Dari awalnya soal harga minyak, jadi ngomongin cuaca, kondisi gang, sampai soal pedagang yang curang timbang beras. Perlahan, Dimas bukan lagi sekadar tukang bakso. Dia jadi semacam rutinitas buat Rina. Hal kecil yang ditunggu, tapi takut diakui. Yang Rina gak tahu, setiap pulang malam, Dimas selalu simpan satu mangkok bakso yang gak dijual. Dia taruh di atas meja, dan dia bilang dalam hati, kalau suatu hari Ibu Rina mau makan ini, berarti saya punya harapan. Malam itu, udara dingin, hampir jam 9. Warung-warung di gang sudah tutup. Tapi lampu toko sembako Bu Rina masih menyala. Dia belum bisa tidur. Entah kenapa, pikirannya gak tenang. Setelah ngelap meja, dia matikan lampu. Tapi sebelum masuk rumah, dia lihat ke seberang jalan. Gerobak bakso Dimas masih ada. Tapi bukan itu yang bikin Rina berhenti melangkah. Di balik tirai plastik gerobak itu, Dimas duduk sendiri. Diam. Wajahnya tertunduk. Tangan memegang sebuah foto usang. Rina, yang biasanya cuek, kali ini jalan pelan-pelan mendekat. Gak bilang apa-apa, hanya berdiri beberapa langkah dari gerobak. Dimas kaget, buru-buru nyelipin foto ke dalam laci. Tapi Rina sempat lihat sekilas. Wajah seorang wanita dan anak kecil. Bukan satu, tapi dua-duanya seperti bagian dari masa lalu yang belum selesai. Maaf, saya gak tahu ibu di situ, kata Dimas gugup. Itu, anakmu? Tanya Rina, pelan. Dimas menarik napas panjang. Diam sejenak, lalu menjawab lirih. Bukan, tapi mereka pernah saya jaga. Sampai saya gak bisa jagain lagi. Rina bingung, tapi Dimas gak menjelaskan lebih jauh. Malam itu, ada jeda panjang di antara mereka. Tapi bukan jeda canggung. Justru semakin dalam. Seperti keduanya punya luka, tapi gak bisa saling tunjukkan semuanya sekaligus. Dimas berdiri, menggulung plastik gerobaknya. Saya pulang dulu, Bu. Mas. Rina memanggil pelan, tapi tak melanjutkan kalimatnya. Dimas hanya menoleh, lalu tersenyum kecil. Senyum yang aneh, seperti orang yang mau pamit lebih lama dari biasanya. Dan sejak malam itu, Rina tahu, Dimas nyimpan sesuatu. Bukan soal cinta, tapi soal masa lalu yang belum selesai. Dan itu bisa jadi, akan menyeret Rina masuk, tanpa dia sadar. Hari itu toko sembako Bu Rina lebih ramai dari biasanya. Banyak yang belanja karena harga minyak turun. Rina melayani dengan cepat, tapi wajahnya kelihatan tegang. Entah kenapa sejak pagi dia merasa gelisah. Kayak bakal ada sesuatu yang gak enak terjadi. Dan benar saja. Sekitar jam 10, saat dia lagi ngitung uang di meja kasir, terdengar suara teriakan dari luar. Rina A, Rina A, keluar kamu. Suara itu berat, dan asing tapi juga familiar. Rina kaget, kepalanya langsung menoleh ke arah pintu, dan matanya membelalak. Seorang pria berdiri di depan toko. Tubuhnya kurus, rambutnya acak-acakan, matanya merah.
Jaket kulitnya lusuh, dan langkahnya goyah. Rina langsung pucat. Tangannya gemetar. Itu Joko, mantan suaminya. Lelaki yang 5 tahun lalu pergi tanpa kabar, bawa lari uang tabungan mereka, dan ninggalin Rina saat hidup lagi berat-beratnya. Orang-orang mulai kumpul. Tetangga bisik-bisik. Dimas yang baru mau belanja galon, berhenti di pinggir jalan. Tatapannya tajam, penuh siaga. Aku pulang, Rin. Aku suamimu. Mana anakku? Mana Bayu? Joko teriak lagi sambil melangkah masuk. Rina langsung berdiri dan bentak. Keluar, Jok. Kamu gak punya hak apa-apa di sini. Tapi Joko malah makin nekat. Dia mau nyerobot masuk. Dimas langsung maju, berdiri di depan pintu. Pulang, Pak. Kata Dimas dengan suara tenang tapi tegas. Joko melirik, lalu ketawa sinis. Siapa kamu? Hah? Tukang bakso? Berani kamu hadang gue? Dimas gak mundur. Tatapannya gak gentar. Suasana makin panas. Warga mulai maju-maju, siap melerai. Tapi Joko lempar botol air mineral ke arah Dimas. Kena lengan. Rina menjerit. Dimas menahan sakit, tapi tetap berdiri di tempat. Akhirnya warga datang, bawa Joko pergi paksa. Tapi sejak kejadian itu, nama Dimas makin diperbincangkan. Dan di hati Rina, entah kenapa, ada rasa takut yang tumbuh. Bukan takut sama Joko, tapi takut kalau Dimas terluka dan pergi. Seperti semua lelaki yang pernah datang ke hidupnya. Malam itu gang mendadak sepi. Setelah kejadian siang tadi, warga masih bisik-bisik. Nama Dimas disebut-sebut di tiap sudut warung kopi, di antara obrolan gerobak gorengan. Bahkan ibu-ibu pengajian pun mulai komentar. Hebat juga ya itu tukang bakso. Berani lawan Joko. Joko tuh preman pasar dulu. Loh, nekat banget Dimas. Tapi di balik pujian itu, Rina justru diliputi rasa bersalah. Dimas luka di lengan, kena lemparan botol. Luka luar sih. Tapi di mata Rina itu bukan sekadar luka biasa. Rina datang ke rumah Bu Siti, tempat Dimas sementara nginap karena kontrakannya sedang direnovasi. Bawa bubur ayam dan air hangat. Pas masuk, Dimas lagi duduk, lengannya diperban seadanya. Mas, maaf ya, harusnya aku yang minta tolong ke warga. Bukan kamu yang kena begini, kata Rina pelan. Dimas senyum, tapi matanya kelihatan capek. Saya gak apa-apa, Bu. Kalau kejadian itu berulang, saya bakal tetap berdiri di depan toko ibu. Rina terdiam. Hatinya kayak ditampar. Udah lama gak ada lelaki yang bilang hal seperti itu. Tanpa niat tersembunyi. Mas, kenapa kamu peduli sama aku? Tanya Rina, suara bergetar. Dimas jawab pelan. Karena saya tahu rasanya jadi orang yang ditinggal tanpa alasan. Dan saya gak mau ibu ngerasain itu lagi. Rina tahan air mata. Tapi dadanya sesak. Di saat semua orang menghakimi masa lalunya, ada satu orang asing, yang cuma pengen jagain, tanpa nanya macem-macem. Tapi di sudut hatinya, Rina takut. Takut nyaman. Takut percaya. Karena selama ini, setiap kali dia mulai membuka hati, orang itu justru pergi. Dan kali ini, Rina gak yakin hatinya kuat kehilangan lagi. Malam itu rumah Rina gelap. Lampu dapur sengaja gak dinyalakan. Cuma cahaya temaram dari ruang tengah yang sedikit masuk lewat celah pintu. Rina duduk sendiri di kursi dapur, memeluk lututnya. Masih pakai daster. Rambutnya diikat seadanya. Di meja, semangkuk bubur yang dibawanya dari rumah Bu Siti tak disentuh sama sekali. Tangannya gemetar. Tapi bukan karena dingin, karena pikirannya ribut. Matanya sembab. Ia habis nangis, diam-diam, tanpa suara, pelan, tapi dalam. Sudah lama dia gak ngerasain begini. Terlalu lama sampai dia lupa. Rasanya punya seseorang yang bisa diandalkan, yang berdiri di depan saat dia diserang, yang luka karena dia, tapi gak marah, gak nuntut, gak minta balasan. Anaknya, Bayu, keluar dari kamar sambil garuk kepala. Umurnya 9 tahun.
Dia lihat mamanya bengong di dapur. "Mama kenapa?" tanyanya pelan. Rina kaget. Buru-buru lep air mata pakai tangan. "Enggak, Nak. Mama cuma capek." Bayu ngeloyor. Duduk di sebelah ibunya. "Mas Dimas nggak apa-apa. Ma." Rina diam. Bayu suka. "Ma, kalau Mas Dimas main ke sini, dia baik. Dia gak marah-marah kayak ayah dulu." Rina langsung nangis lagi. Tapi kali ini gak ditahan. Bayu peluk ibunya pelan. "Mama boleh nangis, tapi jangan sendirian." Malam itu, untuk pertama kalinya Rina gak sembunyikan rapuhnya. Dia tahu, selama ini dia terlalu sibuk jadi kuat. Sampai lupa, kalau dirinya juga manusia. Bisa lelah, bisa butuh dipeluk, bisa butuh dilindungi. Dan Dimas, tukang bakso itu, adalah satu-satunya yang bikin dia ngerasa jadi perempuan lagi. Tapi di balik semua itu, Rina juga tahu, kalau dia mulai kasih hatinya, resikonya cuma dua, bahagia atau hancur. Dan dia belum tahu, mana yang bakal datang duluan. Sudah 3 hari gerobak bakso itu gak muncul di ujung gang. Biasanya, suara roda kayu itu jadi tanda pagi buat Rina. Tapi kali ini, sepi. Gak ada, tek-tek-tek, dari kejauhan. Gak ada suara Dimas minta dibungkusin mie instan 2 bungkus. Dan gak ada senyum tipis dari balik gerobak yang mulai akrab di hati Rina. Hari pertama, Rina pura-pura biasa. "Mungkin lagi libur," katanya ke Bayu. Hari kedua, mulai gelisah. Dia tengok-tengok gang setiap 5 menit. Toko tetap buka, tapi pikirannya gak ada di situ. Dia bahkan sampai salah ngasih kembalian ke pelanggan, sesuatu yang jarang banget terjadi. Hari ketiga, dia gak tahan. Selesai Isya, dia pakai kerudung tipis, lalu jalan sendiri ke kontrakan tempat Dimas biasa tinggal. Tapi saat sampai di sana, pintunya terkunci. Gembok digantung rapi. Kontrakan itu kosong. Gelap. Tetangga bilang, sejak pagi hari pertama, Dimas sudah pergi. Bawa gerobak, bawa tas, tapi gak bilang apa-apa ke siapapun. Rina pulang dengan dada sesak. Di kamarnya, dia duduk lama di ujung ranjang. Matanya nanar, kosong. Tangannya mencengkeram ujung selimut. Pergi tanpa pamit kayak Joko dulu. Kepalanya penuh tanya. Kenapa Dimas pergi? Apa dia marah? Apa dia ngerasa bersalah karena bikin Rina nangis malam itu? Atau dia sebenarnya cuma numpang mampir sebentar di hidupnya? Tapi yang paling menyesakan adalah kenyataan bahwa Rina gak sempat bilang apa-apa. Tentang perasaan yang pelan-pelan tumbuh. Tentang rasa aman yang mulai dia percaya. Dan sekarang, semua itu hilang, tanpa jejak, tanpa kata pamit. Pagi itu Rina baru buka toko setengah pintu. Matanya sembab, tubuhnya lemas, seperti semalaman gak tidur. Dia lempeng aja ngeladenin pelanggan. Tapi hatinya hampa. Setiap kali dengar suara roda dari kejauhan, dia langsung tengok. Tapi yang datang cuma tukang sayur, kadang kurir paket. Tiba-tiba, Bu Siti tetangga sebelah datang dengan napas terengah. "Bu Rina, gerobaknya Dimas ada di pojok gang, tapi kosong." Rina langsung lepas plastik belanja dari tangan pelanggan. Dia lari kecil ke arah gang kecil dekat masjid. Dan benar gerobak itu berdiri sendiri. Didorong ke bawah pohon mangga, posisi yang biasanya Dimas pakai jualan. Tapi sekarang, tutup semua. Gak ada bangku, gak ada kuah, gak ada Dimas. Tapi di selarak mie instan dalam gerobak, ada sesuatu. Kertas dilipat kecil, dimasukkan ke dalam plastik mika bening. Dengan tangan gemetar, Rina buka lipatan itu. Tulisan tangan, rapi, jelas, tapi ada bekas air, entah hujan, entah air mata. "Bu Rina, saya tahu, saya pergi dengan cara yang salah. Tapi saya gak tahu cara pamit yang benar. Karena kalau saya lihat ibu lagi, saya gak yakin bisa ninggalin. Saya gak bisa banyak janji. Masa lalu saya masih panjang buntutnya. Tapi saya akan kembali. Bukan sebagai tukang bakso, tapi sebagai lelaki yang siap berdiri di samping ibu.
Kalau nanti saya datang lagi, dan ibu masih buka pintu toko, saya akan anggap itu tanda bahwa saya boleh pulang. Surat itu selesai di situ. Gak ada tanggal, gak ada alamat, hanya harapan. Rina berdiri mematung. Warga mulai kumpul, lihat-lihat gerobak itu. Tapi Rina gak dengar apa-apa. Matanya gak lepas dari surat itu. Ada dua pilihan di dadanya, tunggu, atau tutup pintu. Tapi entah kenapa, langkah kakinya pelan-pelan balik ke toko, dan dia buka pintunya, penuh, seperti menunggu. Hari itu langit cerah, tapi hati Rina masih kelabu. Sudah hampir 2 minggu sejak surat itu dia temukan. Toko tetap buka, senyum tetap dipaksakan, tapi dalam hati, dia hanya menunggu, entah untuk apa. Setiap kali ada suara gerobak, jantungnya refleks berdetak lebih cepat. Tapi hari-hari berlalu begitu saja. Sepi, dingin, hampa. Sampai siang itu, suara roda gerobak yang sangat dia hafal terdengar pelan dari ujung gang. Rina langsung berdiri dari bangku kasir. Jantungnya langsung melonjak. Dia menengok cepat ke arah suara itu. Benar, itu dia. Dimas. Tapi langkah Rina langsung terhenti. Nafasnya sesak. Di samping Dimas, berjalan seorang perempuan muda berhijab rapi, dan menggandeng anak kecil laki-laki berumur sekitar 5 tahun. Dimas juga bawa ransel. Tampak lelah, tapi matanya menatap lurus ke depan, tak menoleh ke arah toko Rina. Warga langsung ribut. Itu anaknya, ya? Jangan-jangan itu istrinya. Wah, Rina gak tahu apa-apa tuh. Rina gak bicara, gak melangkah, gak marah. Tapi matanya gak bisa bohong. Ada luka yang terbuka lebar. Luka karena harapan yang sempat ia rawat, yang katanya akan kembali, berdiri di sampingnya. Sekarang datang sambil gandeng perempuan lain. Sore itu, toko sembako Rina tetap buka. Tapi dia duduk di kursi, bengong, menatap kosong ke depan. Mikir keras. Dingin di dalam, meski siang masih terik. Malamnya, Bayu masuk ke kamar. "Ma, tadi aku lihat Mas Dimas sama anak kecil. Itu anaknya ya?" Rina cuma menoleh, gak jawab. Bayu lanjut. "Aku sedih, Ma. Aku kira Mas Dimas mau tinggal di sini lagi." Rina peluk Bayu erat. Air matanya pelan mengalir. Bukan karena ditinggal, tapi karena dia gak tahu apakah harus bertahan atau kali ini benar-benar melepaskan. Besok paginya, Dimas datang lagi. Tapi kali ini sendiri. Tanpa gerobak. Tanpa perempuan dan anak kecil yang kemarin membuat gang sempit itu gaduh. Rina sudah siap dengan tatapan dingin. Tapi dalam dadanya, ribut. Campur aduk. Antara marah, kecewa, tapi juga masih ingin tahu. Dimas berdiri di depan toko. Gak masuk. Diam. Sampai akhirnya Rina sendiri yang bicara duluan. "Udah pulang sama keluarga, Mas?" Dimas menunduk. Wajahnya tampak lelah. Tapi kali ini berbeda. Ada sesuatu di sorot matanya. Kayak orang yang akhirnya siap buka topeng. "Itu bukan istri saya, Bu." Rina menyipitkan mata. Ragu. "Anak itu juga bukan anak saya." Suasana hening sejenak. Dimas duduk di bangku plastik di depan toko, lalu mulai bercerita. Suaranya pelan, tapi dalam. "Itu adik ipar saya, dan anaknya. Suaminya, kakak saya, meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan waktu nganter pesanan malam-malam. Sejak itu, saya yang jagain mereka. Tapi saya gak bisa selamanya jadi penyangga. Hidup mereka bukan tanggung jawab saya terus-terusan." Rina diam, mendengarkan. Matanya masih tajam, tapi mulai melembut. "Saya pergi waktu itu bukan karena gak serius, tapi karena saya pikir, kalau saya datang ke ibu dengan masa lalu saya yang berantakan, saya gak pantas." Dia menatap Rina dalam-dalam. "Tapi saya juga sadar, nunggu waktu yang sempurna gak akan pernah selesai. Jadi saya datang, dengan semua kekurangan saya, dan satu niat." Dimas menarik napas. "Kalau ibu izinkan,
Saya mau jadi orang yang gak cuma beli mie instan tiap pagi, tapi yang pulang ke rumah yang sama, bareng ibu. Suasana mendadak hening. Suara ayam tetangga pun kayak ikut diam. Rina gak jawab, tapi matanya berkaca-kaca. Dan di dalam hatinya, ada sesuatu yang pecah, bukan karena kecewa, tapi karena ternyata, yang dia tunggu, benar-benar kembali. Dan kali ini, dengan jujur, malam itu, setelah Dimas pulang, Rina masih terduduk di meja makan. Matanya gak lepas dari gelas teh yang udah dingin sejak sore. Ada perasaan lega, tapi juga bingung. Perasaannya ke Dimas belum hilang. Tapi setelah semua kejadian, dia sadar, keputusannya bukan cuma soal hati. Ada Bayu, anak satu-satunya. Masa depan mereka, gak boleh ditaruh di tangan orang yang salah. Bayu keluar dari kamar, duduk di seberang ibunya. Dia udah besar, umur 12, tapi cara dia mandang Rina malam itu, kayak orang dewasa. "Ma," katanya pelan. "Tadi aku lihat Mas Dimas. Dia senyum ke aku. Aku juga senyum. Tapi aku bingung." Rina langsung menatap anaknya. "Bingung kenapa?" Bayu diam sebentar, lalu ngomong pelan, "Hati-hati, Mas Dimas baik. Aku senang waktu dia sering bantu di toko. Tapi waktu dia pergi gitu aja, aku ngerasa kayak ditinggal." Rina pegang tangan Bayu. "Maaf ya, Nak, Mama juga ngerasa sama." Bayu manggut. Lalu dia nanya pertanyaan yang bikin Rina tercekat. "Kalau Mas Dimas nikah sama Mama, aku harus panggil dia apa?" "Hening." Pertanyaan polos, tapi dalam. "Yang penting," lanjut Bayu, "dia sayang Mama. Dan dia gak bikin Mama nangis lagi. Itu aja." Rina peluk Bayu erat. Air matanya tumpah. Malam itu, dia sadar, bukan soal dia percaya atau tidak, tapi apakah anaknya siap berbagi ruang di hati ibunya dengan orang lain. Dan dari semua omongan Bayu malam itu, satu hal paling menggetarkan Rina, dia tidak menolak. Dia hanya butuh diyakinkan bahwa yang akan masuk ke dalam keluarga mereka bukan cuma laki-laki yang pandai bikin bakso, tapi juga yang bisa jadi pelindung, dan gak pergi diam-diam lagi. Pagi itu, Dimas datang lagi, bukan untuk jualan, tapi bawa 2 bungkus nasi uduk dan bola plastik kecil di tangan kirinya. Bayu lagi duduk di depan toko, main HP, tapi jelas matanya awas begitu lihat Dimas datang. Rina ngintip dari dalam, jantungnya gak karuan. "Pagi, Be," sapa Dimas sambil duduk di sebelahnya. "Boleh main bola bentar?" Bayu sempat diam, tapi akhirnya berdiri juga. Mereka main bola kecil itu di jalan gang sempit depan toko. Tertawa, sesekali berebut bola. Rina, dari balik tirai toko, senyum, tapi waspada. 1 jam berlalu, suasana mencair. Dimas duduk bersebelahan lagi dengan Bayu, buka nasi uduk, dan mulai ngobrol pelan. "Kamu sayang ibu, kan?" Bayu manggut sambil mengunyah. "Aku juga," kata Dimas. "Makanya aku gak mau bikin dia kecewa lagi." Bayu menatap Dimas. "Kamu bakal tinggal sama kita?" Dimas tersenyum. "Kalau kamu izinkan." Baru saja Bayu mau jawab, tiba-tiba suara sepeda motor berhenti mendadak di depan toko. Seorang perempuan turun cepat, langsung jalan mendekat. Usianya sekitar 30-an, pakai jaket lusuh, wajahnya kusut, tapi sorot matanya tajam, langsung mengarah ke Dimas. "Mas Dimas," teriaknya. "Kamu pikir bisa kabur terus?" Bayu dan Rina sontak berdiri. Dimas langsung pucat. Perempuan itu berdiri di depan mereka semua. Napasnya ngos-ngosan. "Aku udah cari kamu kemana-mana. Kamu pikir bisa ninggalin aku gitu aja?" Suasana langsung membeku. Bayu melirik ibunya. Rina gak bisa bicara. Dimas hanya tertunduk. "Maaf, aku gak tahu harus bilang dari mana." Suara Dimas nyaris tak terdengar. Dan detik itu juga, semua kepercayaan yang mulai dibangun, kembali retak. Tapi kali ini, luka yang terbuka bukan cuma di hati Rina, tapi juga di hati Bayu, yang baru saja mulai percaya
Perempuan itu masih berdiri tegak. Nafasnya mulai teratur, tapi matanya menyala. Bayu bersembunyi di balik tubuh ibunya, bingung dan takut. Rina, dengan suara berat, bertanya, "Maaf, ibu siapa?" Perempuan itu menoleh ke Rina, lalu ke Bayu, dan kembali menatap Dimas. "Saya Lilis, istri sahnya, Bu. Kami belum cerai." Dunia seperti berhenti. Rina menarik napas dalam-dalam, wajahnya kaku. Bayu menatap ibunya, lalu ke Dimas. Dimas akhirnya bicara, "Aku dan Lilis udah pisah lama, Rin. Udah 3 tahun. Kami gak tinggal bareng. Tapi iya, kami belum urus surat cerai. Masih suami istri, artinya," ucap Rina tajam. Lilis menukas cepat. "Dan dia tinggalin aku waktu aku hamil. Sekarang anakku udah 2 tahun. Dia kabur begitu aja. Gak pernah nengok, gak pernah kirim uang sepeser pun." Bayu langsung memeluk ibunya dari samping. Rina gemetar, tapi tetap berdiri. Dimas mencoba menjelaskan, "Waktu itu aku gak kuat, Rin. Aku dikhianati. Tapi memang aku salah. Aku kabur. Aku gak siap jadi suami apalagi ayah. Tapi sekarang aku berubah. Berubah setelah kamu dekat sama aku." Suara Rina rendah tapi tegas. "Kamu datang ke hidup aku tanpa bawa kejujuran. Kamu bangun kepercayaan dari kebohongan. Kamu rangkul anakku, padahal kamu ninggalin anak kandungmu." Lilis menangis. "Aku gak mau rebut siapa-siapa. Aku cuma mau dia tanggung jawab." Dimas terduduk. Semua kata-kata seolah habis. Bayu menatap Dimas kecewa, lalu memalingkan wajahnya. Dan Rina cuma berdiri diam. Tapi matanya, untuk pertama kalinya, bukan cuma penuh luka, tapi juga marah. Bukan karena dia ditipu, tapi karena anaknya ikut terluka akibat pilihan hatinya. 3 hari setelah kejadian itu, toko sembako Rina sepi. Biasanya ramai dari pagi, sekarang pintunya baru dibuka jam 11 siang. Rina tampak lebih diam. Matanya sembab, tapi tetap berdiri tegar di belakang etalase. Bayu juga berubah. Anak itu jadi lebih banyak menyendiri. Tak lagi menunggu Dimas lewat di depan toko. Tak lagi semangat main bola. Lalu, pagi keempat, Dimas datang. Tidak bawa gerobak, tidak bawa senyum. Hanya satu amplop putih dan wajah yang penuh luka. Bukan luka fisik, tapi luka batin yang dalam. Ia berdiri di depan toko, menatap Rina yang sedang menyapu halaman. "Aku gak datang buat minta dimengerti," katanya pelan. "Aku datang buat bilang, aku sudah urus surat cerai. Aku juga sudah minta maaf ke Lilis. Aku akan mulai tanggung jawab sebagai ayah, meski dia gak izinkan aku dekat." Rina tetap menyapu, tidak melihat ke arah Dimas. "Aku datang, bukan untuk kembali," lanjutnya, "tapi untuk bilang, terima kasih. Karena beberapa minggu bersamamu, aku tahu rasanya dicintai tanpa syarat. Dan aku hancurkan itu dengan kebohongan." Rina menegakkan badan, menatap Dimas. "Kalau dari awal kamu jujur," ucap Rina pelan, "mungkin kita bisa hadapi semua bareng. Tapi kamu datang ke aku sebagai orang lain. Dan aku gak bisa sayang sama orang yang bahkan gak sayang sama dirinya sendiri." Dimas menunduk. Ia letakkan amplop itu di meja dekat pintu toko. "Ini untuk Bayu. Surat dan sedikit uang jajan. Aku gak berharap dia maafin aku. Tapi aku harap dia tetap percaya bahwa gak semua orang dewasa itu penipu." Tanpa banyak kata lagi, Dimas pergi. Langkahnya pelan, tapi pasti. Rina menatap punggung Dimas sampai menghilang di tikungan. Ia tak menahan, tak memanggil. Kadang cinta yang paling menyakitkan, justru yang paling menguatkan. Rina kembali masuk toko. Ia peluk Bayu erat, lalu berkata, "Mulai hari ini, cuma ada kamu di hati ibu. Dan itu cukup." Kisah ini mengajarkan bahwa cinta yang tulus tak cukup hanya dengan rasa, tapi juga harus dibangun di atas kejujuran dan tanggung jawab. Ketika kebohongan hadir di awal, maka luka yang ditinggalkan bisa merusak segalanya.
bahkan hati yang paling tulus sekalipun. Pada akhirnya, mencintai seseorang juga berarti siap menghadapi masa lalunya, bukan menyembunyikannya. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.